Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kembali berjumpa dengan saya, Siti Sahara Bule dari SMK Negeri 1 Aisyah Selatan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Nagekio. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video koneksi antar materi. Modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam memenuhi kebutuhan belajar yang dimiliki oleh masing-masing murid. Bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan di kelas? Yang pertama, seorang guru harus menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, yang berikutnya, yang ketiga, guru mendesain pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid yang telah guru identifikasi. Yang berikut, guru harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang kelima, manajemen kelas yang efektif. Walaupun melakukan kegiatan yang berbeda dalam melayani kebutuhan belajar masing-masing murid, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang keenam, melakukan penilaian berkelanjutan. Di sini guru melakukan penilaian formatif yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dari penilaian formatif, guru dapat mengetahui perkembangan belajar murid agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid selanjutnya. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yang pertama, guru harus mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Aspek yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kita lihat yang pertama, kesiapan belajar murid. Mengetahui kemampuan awal murid tentang pengetahuan yang akan dipelajari agar guru memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Minat murid. Minat setiap murid tentunya berbeda-beda, sehingga minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga guru harus menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid dan menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Setiap murid memiliki profil belajar atau gaya belajarnya sendiri. Seperti ada murid yang memiliki gaya belajar visual, ada yang audio, dan ada yang kinestetik, sehingga penting bagi guru memvariasikan metode dan pendekatan mengajar sesuai dengan profil belajar individu murid. Seorang guru dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, guru melakukan tes diagnostik kognitif dan non-kognitif. Selain itu, guru dapat melakukan penilaian formatif yang terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, guru dapat mengamati perilaku murid. Guru juga dapat melakukan refleksi akhir pembelajaran bersama murid. Selain itu, guru dapat mencari tahu tentang murid melalui guru murid sebelumnya. Dan juga guru dapat membaca rapor kelas murid
pada tingkat sebelumnya. Pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Seorang guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas. Yang pertama, diferensiasi konten. Itu yang berkaitan dengan penyesuaian materi pembelajaran atau informasi yang disampaikan kepada murid. Yang kedua, strategi diferensiasi proses. Ini yang berkaitan dengan variasi dalam cara siswa belajar atau memproses informasi. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Yang berkaitan dengan pilihan siswa dalam cara mengekspresikan pemahaman yang dimiliki. Bagaimana saya melihat kaitan antara materi dalam modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Yang pertama, kaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang dapat memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun murid sesuai kodrat yang dimiliki oleh masing-masing murid. Yang kedua, kaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan di kelas secara efektif. Seorang guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Dan peran guru penggerak sangat penting dalam terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup. Yang berikut kaitan modul 1.3 dan modul 2.1. Melalui inquiry apresiatif, guru dapat membuat visi dan prakarsa perubahan yang berpihak pada murid dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam tahapan bagja. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi tercapainya visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan di kelas secara efektif. Seorang guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, sehingga penerapan budaya positif dalam proses pembelajaran sangat diperlukan agar murid aman dan nyaman mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Terima kasih telah menonton Tergerak, Bergerak, Menggerakkan.